Allahu Akbar, status belum diupdate, media sosial belum dijawab, macam-macam muncul semua. Bahkan ceramah saya pun ini nanti muncul di zuhur nih kalau nggak percaya. Akhwat, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan jadi perempuan dalam Al-Quran? Apa tugas perempuan? Apa kewajibannya? Sehingga Anda mengerti kenapa saya mesti berhijab. Demi Allah, kalau Anda kerjakan seperti ini, Anda rasakan sesuatu yang berbeda. Demi Allah, saya katakan, Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan sebelum dengan cara apapun. Sampai kapan baca Quran nggak ngerti isinya? Bahkan ada sindiran halus tapi tajam. Buka Quran surah 29 ayat 45. Allah menyindir lewat sholat, pakai utslu dari tilawah. Tilawah itu kan baca, pahami, amalkan. Kata Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Sebelum engkau sholat, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Quran, yang kau akan bawa dalam sholatmu. Setelah paham, baru sholat. Belajarnya begitu. Bukan berarti Anda sholat gak paham gak boleh, tidak. Maksudnya kalau ingin berkualitas, pahami sampai paham, baca. Ruku ngerti gak yang dibaca? Sujud paham gak? Ya bagaimana Anda bisa khusyuk kalau gak ngerti yang dibacakan? Bagaimana bisa nikmat kalau gak paham? Makanya pikirannya liar. Di dalam hadis Abu Daud, kata Nabi, setan itu kalau kita sudah takbir, datang setan menggoda. Ada setan penggoda orang sholat, namanya khinzim. Bahkan dari sejak wudhu, namanya walhan. Itu setan yang menggoda Anda, apakah saya batal gak? Udah batal gak, itu walhan namanya. Saat sholat, Anda sudah begini, komat, itu masih bisa fokus. Gak ingat apa-apa. Tapi kalau Anda takbir, kata Nabi, kalau Anda sudah bertakbir, fayaqulu syaitanu udhkur kada. Maka setan mulai menunaikan tugasnya di situ. Mulai bermain dia. Ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget ketika Anda mulai takbir, semua diingat. Allahu Akbar, status belum diupdate, media sosial belum dijawab, macam-macam muncul semua. Bahkan ceramah saya pun ini nanti muncul di zuhur nih kalau nggak percaya. Allahu Akbar, ingat ya, kata Ustaz Adi, begitu kamu takbir, setan akan menggoda. Itu setan tuh. Setan itu. Ada. Nah, caranya bagaimana memahami? Jadi begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, hati meresapi. Aku mengatakan Allah Engkau Maha Besar, tapi aku sering merasa besar dalam kehidupan. Sombong pada orang, merasa diri yang paling hebat. Itu akan hadir kehusyuan dalam jiwa kita. Itulah tilawah. Makanya orang tua kita dulu sampai kekinian, bahkan kalau ada kegiatan formal itu selalu kalau ada yang baca Quran qiraah namanya qari, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Umumnya begitu. Untuk menyampaikan makna umumnya. Kalau yang baca qari, yang menerjemahkan siapa namanya? Tuh, sari tilawah. Ya di bahasa Arab sebutnya tilawah saja. Cuman masuk ke Indonesia, mungkin yang pertama kali tilawah namanya busari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Dodi mungkin Dodi tilawah. Nah, ini tilawah. Nah, sekarang bagaimana praktek tilawah yang diajarkan, ditunjukkan oleh Nabi? Gini caranya. Tidak harus memaksa diri kita dari awal sampai akhir. Tidak. Yang kita butuhkan aja apa? Al-Fatihah jelas butuh. Jelas, karena dipakai tiap hari dalam sholat. Maka sekarang coba tilawah Al-Fatihah. Tilawah, baca tafsirnya. Amalkan isinya. Setelah itu, coba cek pekerjaan kita. Tuntutan aktivitas keseharian, apa yang kita kerjakan? Passionnya apa? Anda pengajar. Kenapa Anda tidak mengeluarkan ayat-ayat mengajar dalam Al-Quran? Ayat-ayat ilmu. Teman-teman yang kampus, yang kuliah, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat ilmu? Pelajari bagaimana cara belajar yang efektif, cara mengingat, cara menghafal. Bahkan kalau Anda benar, Anda akan masuk golongan kelima. Manusia sekarang cuma 4. Cepat ingat, lambat lupa. 1. Agak jarang juga sekarang. Cepat ingat, cepat lupa. Banyak. Cepat ingat, teman-teman sekalian, maaf. Lambat ingat, lambat lupa. Ini lebih banyak. Yang keempat makin banyak. Cepat ingat, cepat lupa. Ya maaf, lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat. Udah 2 jam saya ceramah, paham? Tidak. Terangkan lagi, paham. Keluar masjid, lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Tapi yang ini melahirkan manusia kelima. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa, susah. Dibacakan sekali hafal. Itu mau lupa susah. Biasanya kan yang begitu utang. Ini ilmu. Ada keluarkan. Coba ibu belakang. Berapa lama ibu jadi ibu? Akhwat, kenapa nggak mengeluarkan ayat-ayat bimbingan jadi perempuan dalam Al-Quran? Apa tugas perempuan? Apa kewajibannya? Sehingga Anda mengerti kenapa saya mesti berhijab. Apa bedanya hijab dengan kerudung? Kenapa saya mengerjakan ini? Bagaimana kalau datang bulan tiba? Apa yang dikerjakan? Ada semuanya. Bagaimana mencari jodoh yang baik, laki-laki yang baik, suami yang baik. Apa ciri-cirinya? Ada semua. Termasuk antum, ikhwan, ada semuanya. Jadi suami yang baik, ayah yang baik, ada semua.
Bekerja ada seperti yang saya bacakan tadi. Kenapa kita tidak turunkan? Yang telah merumuskan itu sampai didetilkan dengan keterangan nabinya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, adalah Al-Imam Al-Bukhari. Dan menuliskan ini selama 16 tahun. Cuman kitab ini sekarang tidak diaktualisasikan dalam bentuk pelajaran-pelajaran detail tematik. Cuma jadi bacaan dan kajian saja. Nama kitabnya apa? Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Coba ulangi. Kepanjangan singkat Sahih Al-Bukhari. Itu kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Itu nama lengkapnya tadi Al-Jami. Kitab ini komprehensif. Komprehensivitas. As-Sahih semua isinya benar. Al-Musnad saya teliti tersambung ke Nabi. Di semua yang disampaikan Al-Bukhari bukan pendapat sendiri. Ini keterangan tentang Quran, ini hadisnya. Misal, nomor hadis 4017 misalnya. Ya. Oh, maaf, 4179. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya teliti kata Al-Bukhari. Ini dari mana ketemu dari Nabi? Ditemukan jalurnya. Saya menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Uthman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW. Sampai diteliti ke situ. Saya pastikan semua dari Nabi. Min umuri Rasulullah SAW. Semua isi kitab saya ini, semua kegiatan Nabi SAW yang saya bisa rangkumkan. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnah yang bisa kita ikuti. Wa ayyami, dan keseharian selama 24 jam. Disusun jadi 97 pembahasan. 97 kitab. Setiap pembahasan ada ayat, ada hadis. Anda pelajar, buka kitab yang ketiga, Kitabul Ilmi. Di situ ada tuntunan cara belajar efektif seperti Nabi menunjukkan. Hasilnya Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan ulama-ulama besar. Anda imannya turun naik, Ustaz. Kalau naik, semangat ibadah. Kalau turun-turun, buka kitab kedua, Kitabul Iman. Anda siapa? Diplomat, birokrat, buka Kitabul Imarah. Anda perawat, dokter, Kitabul Marid. Ada semua. 97 kitab. Keluarkan, bikin kurikulum, Anda passionnya apa, keluarkan bimbingannya, terapkan. Demi Allah, kalau Anda kerjakan seperti ini, Anda rasakan sesuatu yang berbeda. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Kerjakan. Terakhir, tutup. Saya tutup, tahfidz. Kan kalau kita mau kerjakan, tapi bawa-bawa mushaf, capek juga. Antum mau rapat di kantor. Rapat dalam Al-Quran. Mau lamaran, cara lamaran dalam Al-Quran, kelamaan. Kata Allah, mau nggak kalau saya berikan rumus cepat, mudah menghafal Al-Quran semudah-mudahnya. Maka turunkan yang ketiga namanya tahfidz. Menanamkan Qurannya dalam jiwa kita. Jadi kalau mau dibawa kemanapun ada. Ada ayat mata, langsung di matanya. Jadi begitu menatap, mata kita dibimbing. Ini yang harus ditatap. Ini yang dipalingkan. Mendengar ada ayat telinga. Telinga kita langsung dibimbing, ayatnya muncul. Bahkan kalau salah lihat, ayatnya langsung muncul. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaki mau jalan, wala tamshi fil ardi maraha. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada semuanya, jadi dibimbing Quran, jadi manusia Quran Anda. Itu yang paling indah. Wah, kalau sudah begitu enak. Demi Allah tidak ada kenikmatan kecuali Al-Quran. Saya buka karantina untuk menghafal Quran dengan cepat dari metode Al-Quran. Kita beri nama At-Taisir. Insya Allah 30 hari hafal Quran. Dan ternyata ada yang hafal 15 hari. 18 hari, 22 hari. Demi Allah saya katakan, setiap orang yang sudah selesai hafalan Qurannya, itu bisa jatuh tersungkur karena saking mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Nangis. Terus telepon ibunya. Wah, Pak, saya bayangkan gini aja Pak ya. Anda punya anak 4 tahun. Ajarkan surat Al-Duha. Baca dia. Anda pulang dari kantor, anak itu sedang membaca Wal-Duha wal-laili idza saja. Anda pulang seberat apapun masalah bisa hilang persoalan ketika melihat anak kecil Anda sudah mulai menghafal Quran. Sekarang anak Anda telepon begini. Pak, Ma, Alhamdulillah, aku sudah selesai hafalan Qurannya. Demi Allah saya katakan, Anda seakan-akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan sebelumnya. Dengan cara apapun. Tidak bisa pakai uang. Nggak bisa pakai kedudukan. Nggak bisa. Ini anugerah. Dan ada keindahan. Bukan cuma dunia, akhirat pun dimuliakan. Jadi, penghafal Quran yang benar itu di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah jubah kehormatan, mahkota kehormatan, dan akan menggandeng tangan bapak ibunya, keluarga besarnya, jadi pemimpin keluarganya ke surga. Itu ada di Quran surah ke-13, ayat 23-24. Sekarang saya tanya, Anda yang sudah punya keluarga besar, anak berapa, cucu berapa, siapa yang akan dibanggakan di hari akhirat ketika pulang kepada Allah? Kalau di sini jangan bangga dulu. Anda juara apa? Olimpiade. Dapat Nobel. Jangankan yang beriman, yang belum beriman pun bisa mendapatkan itu. Apa kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nanti suatu kali kalau saya kesini lagi,
mungkin kita bisa berbagi tentang cara menghafal Quran insya Allah. Ya, nanti saya contohkan nanti ada anak 7 tahun hafal Quran dengan posisinya, dengan nomornya, dengan tematiknya, macam-macamnya. Nanti kalau kami sudah menghafal Quran, itu Masya Allah, itu biasanya murajaahnya cuma pakai nomor aja. Dan sekarang anak-anak sudah semua nomor tuh Quran. Kamu dari mana tadi? Oh, dari pasar Ustaz. Cari apa? Cari ikan. Berapa beli ikannya? Ulaika ala hudan min rabbihim ulaikumul muflihun. PC kamu kan berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun adzim. Oh, Masya Allah. Kamu anak kerabat berapa? Dari kalau kita bola raiba fi hudal lil muttaqin. Rencana menikah punya berapa istri? Alif lam mim. Mau poligami enggak? Sadaqallahul azim. Wah, pokoknya seru lah kalau ketemu anak-anak itu. Nanti kalau dia ketemu saya tanya jawabannya Quran semua tuh. Nanti gampang Bapak. Kalau Anda nggak percaya, ada simulasi. Cuma 5 menit hafal 5 ayat dengan posisi, dengan letak, dengan macam-macam. Gampang. Nanti saja kalau kesini lagi, kita insya Allah lain waktu ya, kita teruskan. Saya kira itu yang saya sampaikan hari ini. Tentunya apa yang saya sampaikan bisa jadi ada benar, tapi mungkin banyak salah. Kalau benar itu langsung dari Allah dan Rasulnya amalkan. Kalau salah itu mutlak dari saya. Maka tinggalkan pendapat saya. Cari guru lain. Dan belajar. Setiap yang baik-baik, ambil itu semua. Jika ukurannya sesuai dengan ukuran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai petunjuk para ulama-ulama kita. Yang kedua, tinggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat. Kita butuh sekarang kekompakan kita semua untuk bisa menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Semoga Allah muliakan. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.